Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kuantan Singingi. Saya Rima Dewi Putri, calon guru penggerak dari SDN 011 Kepala Pulau, dan rekan saya Afiatman dari SMK 1 Kuantan Hilir. Saya Santiarnita dari SD Negeri 004 Sigantang, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi. Oke, di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual mengenai supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, Bu Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Santi pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan coaching kita pada hari ini, saya di sini berperan sebagai pengamat yang nantinya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan. Namun ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai nilai rubrik penilaian yang akan menjadi acuan Ibu dalam melaksanakan proses coaching ke depannya, di mana rubrik penilaian tersebut dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti nantinya sudah memiliki prinsip coaching dari seorang coach tersebut, di mana sudah ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coach, yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya sudah Ibu lakukan dengan teknik rasa. Kemudian nantinya Ibu juga sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching Ibu ke depannya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan itu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Baik, Bu Rima. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya ada dua, Ibu. Pertama nanti itu mendengarkan aktif. Yang keduanya adalah pertanyaan berbobot, Ibu, menggunakan teknik rasa itu, Ibu. Oke, di sini Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga ada dua ya Bu dari proses tersebut mendengarkan. Nah, kedepannya di sini Ibu akan melaksanakan dalam mengembangkan proses kompetensi tersebut, apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan hal tersebut? Nanti yang saya lakukan, Ibu, itu nanti menggunakan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sini nanti Ibu saya akan menggali potensi-potensi atau ide-ide baru yang akan dikeluarkan oleh si coach nantinya, Ibu, dari permasalahan yang dia hadapi agar dapat mencari solusinya seperti itu. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu. Kedepannya Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan nantinya sebagai coach. Silakan Ibu lakukan, sudah bisa dilakukan proses coachingnya. Dan saya di sini akan berperan sebagai observer, di mana saya nantinya akan mengamati proses coaching Ibu yang akan Ibu lakukan tersebut. Oke, silakan dilakukan Bu Santi. Baik, Bu Rima, terima kasih, Bu Rima. Baik. Assalamualaikum Santi. Waalaikumsalam, Pak Aden. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Baik Bapak, pada kesempatan kali ini kira-kira apa yang ingin Bapak obrolkan dengan saya pada siang hari ini, Bapak? Iya, begini Bu Santi. Jadi saya mengajar di kelas 11 mata pelajaran kejuruan. Dan saya mengajar di mata pelajaran kejuruan otomotif. Jadi dari proses pembelajaran yang saya lakukan tersebut, saya masih belum mencapai tujuan pembelajaran yang saya buat. Itu nanti. Oke Bapak, jadi permasalahan Bapak itu adalah pembelajaran tentang otomotif tadi ya Pak ya? Iya. Oke Bapak, dari obrolan singkat kita ini Bapak kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan nanti di akhir percakapan singkat kita ini Bapak? Iya, jadi dari percakapan kita ini nanti saya berharap nanti kita bisa mendapatkan
saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu kurangnya ketercapaian peserta didik dalam proses pembelajaran kejuruan yang saya lakukan di kelas 11. Jadi saya inginnya setelah kita ngobrol-ngobrol ini nanti saya menemukan solusi dari masalah saya tersebut. Nah, menurut apa Bapak tadi ingin menemukan solusi dari permasalahan Bapak tadi. Kira-kira keinginan Bapak, siswa Bapak tersebut seperti apa proses pembelajaran yang akan Bapak terapkan untuk ke depannya? Iya, saya inginnya siswa saya itu mencapai seluruh tujuan pembelajaran yang saya buat gitu. Jadi dengan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, kemudian siswa mengikuti prosesnya dan ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu tercapai seluruhnya. Itu keinginan saya. Kalau boleh saya tahu Bapak, proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu kira-kira seperti apa? Sekarang saya melakukan proses pembelajaran dialogis, kemudian dengan metode project based learning, kemudian siswa melakukan praktek. Jadi setelah saya menyampaikan teori, kemudian siswa memahami, bisa menjelaskan, lalu dia harus melakukan pekerjaan yang dia pahami tersebut. Jadi dia melakukan praktek di bengkel sepeda motor. Nah, permasalahannya kok di bengkel sepeda motor itu tidak tersedia alat praktek yang lengkap, media sepeda motornya, sehingga bergantian. Jadi waktu yang panjang pun dibuat untuk praktek tetap tidak sepenuhnya dimiliki oleh siswa, hanya dimiliki sebagian siswa dalam melakukan praktek berkelompok. Begitu. Menurut dari cerita Bapak tadi nih, ketersediaan tidak lengkap ya Pak ya. Ya. Tadi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah Bapak yang Bapak hadapi sekarang ini? Iya, jadi dikarenakan sepeda motor hanya ada dua di bengkel, otomatis kalau praktik individu kan sepeda motor dua itu hanya bisa 2 orang siswa. Kalau seorang siswa itu melakukan satu pekerjaan dalam 2 jam pelajaran, artinya kan hanya beberapa siswa aja dari 35 atau 36 siswa itu yang bisa melakukan pada hari itu. Sehingga ini sangat banyak memakan waktu untuk praktek, tetapi sedikit yang bisa digunakan oleh siswa. Maka saya mengambil langkah, nantinya di saat praktek itu siswa menggunakan sepeda motor yang dibawanya sendiri, entah sepeda motor dia, sepeda motor siapa saja, itu yang dibawa ke bengkel dan nanti dia melakukan praktek terhadap sepeda motor yang dibawa. Itu langkah yang bisa saya lakukan. Bagus sekali Bapak langkah yang sudah Bapak lakukan. Kalau boleh saya tahu Pak, ada tidak yang membantu Bapak untuk melaksanakan Ada tentunya, karena dalam pembelajaran praktek itu biasanya dilakukan oleh tim khusus. Jadi ada beberapa orang guru yang mengajar dengan mata pelajaran yang sama, namun elemen-elemen yang berbeda. Jadi di saat mengawasi sekian orang siswa yang praktek, tentu saya tidak bisa sendiri mengawasi. Oleh karena itu kami saling bersama di guru mapel itu untuk saling membantu dalam setiap pembelajaran. Kemudian yang kedua, yang bisa membantu saya itu adalah siswa-siswa yang sudah mahir. Jadi seperti melaksanakan tutor teman sebaya. Jadi mereka melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap praktek yang telah dilakukan oleh siswanya. Jadi yang sudah mahir duluan itu saya beri tugas juga untuk mengawasi dan mengajari teman-temannya supaya teman-temannya itu bisa praktek lebih baik lagi atau minimal sama dengan mereka gitu. Bagus sekali Bapak Firman. Dari yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana langkah, proses, kemudian saya ingin tahu lagi nih Pak Firman, kira-kira kapan waktunya akan Bapak laksanakan tentang yang Bapak lakukan tadi? Secepatnya, jadi rencana saya minggu depan begitu masuk di jam praktek itu saya akan melakukan langsung seperti hal yang saya sebut tadi. Jadi saya ucapkan tadi, saya buat proses pembelajaran dengan melakukan praktek di motor sendiri, kemudian saya minta beberapa rekan dari siswa tersebut yang sudah memiliki keahlian lebih dahulu untuk mengawasi, kemudian minta juga bantuan dari tim teaching untuk mengawasi setiap praktek yang dilakukan. Secepatnya akan saya lakukan. Secepatnya ya Pak ya? Iya. Seperti apa pelaksanaan ke depannya kira-kira Bapak yang akan Bapak lakukan? Ya, saya akan melakukan pembelajaran praktek individual, kemudian setelah itu baru berkelompok.
dengan terlebih dahulu saya akan menjelaskan teori-teori, kemudian mungkin ada satu hal tambahan yang akan saya lakukan, yaitu memutar video tentang pekerjaan yang akan dilakukan siswa, kemudian siswa setelah itu meniru atau melaksanakan apa yang telah dilaksanakan di video tersebut. Memutar video ya Pak? Iya. Yang pelaksanaan ke depannya. Baiklah Pak, dari yang kita obrolkan sekarang ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita pada siang kali ini? Ya, jadi saya dengan kesadaran dan dengan kemampuan yang dimiliki itu, saya sudah mendapatkan apa yang harus saya lakukan, kapan saya melakukannya, agar siswa saya ketercapaian dalam tujuan belajarnya di nilainya. Jadi dengan bertanya, kemudian melakukan coaching terhadap saya seperti ini, solusi dari masalah yang saya hadapi itu ternyata bisa dan tahu saya gimana cara mengatasinya. Baik Pak Firman. Baik Bapak, nampaknya sampai di sini dulu obrolan kita pada siang kali ini. Iya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya ingin melihat lagi kelanjutan dari coaching kita hari ini, apakah sudah benar-benar sudah berjalan prosesnya atau seperti apa. Saya tunggu kabar dari Bapak. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih sudah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu ya Bu. Iya. Oke. Baik Bu Santi, dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi sangat berjalan dengan baik sekali ya Bu, di mana Ibu sudah berhasil atau sudah tercapai pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan tersebut, di mana Ibu juga sudah menerapkan kita dengan runtut sudah ada tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, serta tanggung jawab dari rencana aksi yang dilakukan oleh coach Ibu tersebut, dan semuanya itu benar-benar sudah tercapai ya Bu pelaksanaannya. Nah, selanjutnya Bu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu? Baik Bu Rima, dari yang sudah saya lakukan tadi, selain saya berharap penuh untuk di sini saya mendengarkan apa yang sudah diceritakan oleh coach terhadap saya, kemudian saya berusaha untuk menerapkan alur tirta Ibu, di mana mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dari sini saya juga menanyakan komitmen coach untuk melaksanakan rencana yang dia susun untuk kedepannya Ibu. Seperti itu tadinya. Bagus sekali ya Bu. Ibu, di mana Ibu sudah menerapkan alur tirta, kemudian sudah menanyakan komitmen, serta Ibu mendengarkan aku juga ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu, apa langkah-langkah untuk Ibu kembangkan nantinya dalam kompetensi tersebut Ibu? Langkah-langkah yang saya kembangkan untuk kompetensi ini nantinya Ibu, alhamdulillah saya sudah mengembangkan kompetensi kesadaran penuh. Kemudian selain itu saya sudah juga menggunakan alur kita, kedepannya saya akan mengembangkan potensi yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, sudah dilaksanakan ya Ibu ya. Jadi kapan Ibu rencananya akan Ibu lakukan langkah-langkah tersebut Ibu? Maunya secepatnya Ibu, kalau bisa minggu depan saya sudah melaksanakan rencana tersebut. Bagus. Saya tunggu ya Bu kegiatan kedepannya. Minggu depan saya akan bertemu dengan Ibu lagi untuk membicarakan proses coaching yang sudah Ibu terapkan nantinya. Baik Bu Santi, sekian bincang kita pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya ucapkan terima kasih sudah atas kegiatan kita pada hari ini. Sudah berjalan dengan baik ya Bu Santi. Iya Ibu Rima. Oke, terima kasih Bu Santi. Baik Bu Rima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rima. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rima. Ibu sendiri apa kabar Bu Rima? Alhamdulillah sehat dan baik Bu. Ya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, hari ini kita mau mengadakan coaching ya Bu. Iya Bu Rima.
permasalahan Ibu? Apa Bu? Saya ada satu masalah di sekolah saya temui itu salah satu siswa saya itu dia sering mengucapkan kata-kata kotor, kemudian nakalnya itu sudah melebihi, sering mengganggu kawan tanpa sebab. Kemudian emosinya itu Bu meledak-ledak tanpa ada masalah atau kawan yang mengganggu dia, atau dia salah sedikit dia emosi seperti ucapkan lagi kata kotor seperti itu masalahnya yang saya temui. Oh, jadi ada siswa Ibu yang mudah sekali untuk berkata-kata kotor ya Bu. Nah Bu, kira-kira dari permasalahan Ibu tersebut, Ibu inginnya bagaimana Bu? Saya inginnya Bu melalui obrolan kita siang ini ya Bu ya, saya inginnya nanti saya mendapat solusi atau menyelesaikan masalah dari yang saya hadapi tentang siswa saya ini Ibu. Nah, Ibu. Nah, hari ini Ibu mau mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya Bu. Iya Bu. Benar sekali. Nah, di sini setelah Ibu lakukan permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini, apa sih Bu tindakan yang Ibu lakukan? Kira-kira ada nggak Bu Ibu melihat apa penyebab siswa tersebut berkata-kata kotor seperti itu? Saya pernah memanggil siswa saya tersebut secara pribadi waktu itu. Saya tanya apa penyebabnya dia seperti itu. Namun dia nggak mau jawab, dia diam. Saya tanyakan, nak, mengapa kamu sering mengucapkan kata-kata kotor, kemudian sering mengganggu kawan tanpa sebab, salah sedikit kamu emosi, kamu meledak-ledak seperti itu, apa penyebabnya? Nah, dia diam, nggak mau jawab, gitu kan. Terus saya tanya, kamu ngapa nggak mau jujur sama ibu? Anggap aja lah ibu ini sebagai orang tua kamu. Jadi jujurlah pada ibu. Nah, Anda tahu dengan kamu nanti jujur pada ibu, kita sama-sama lah menyelesaikan jika ada masalah dalam dirimu. Jadi awalnya dia juga nggak mau, saya tak bosan-bosan, saya terus saya beri masukan, nah kita nggak boleh loh mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Apalagi kita dalam agama Islam, kita dilarang seperti itu kan dalam mengucapkan kata-kata kotor. Apalagi nanti kalau kamu sering mengganggu kawan, bukannya kamu disukai kawan, tapi malah kawan itu benci pada dirimu, dan juga nanti kamu sering emosimu meledak, bukan berarti bisa menguntungkan diri kamu, malahan bisa merugikan diri kamu sendiri seperti itu kan. Jadi saya beri masukan, barulah dia jujur, ada masalah apa masalahnya. Nah, rupanya masalahnya dia itu masalah tentang orang tua seperti itu ya Bu. Jadi orang tuanya ternyata sudah bercerai seperti itu. Gitu ya Bu. Jadi sudah Ibu lakukan pemanggilan dan Ibu sudah mendapatkan permasalahan kenapa siswa tersebut mau berkata-kata kotor, dan dari pemanggilan tersebut bagaimana yang Ibu temukan dari permasalahan itu Bu? Apa yang Ibu dapatkan dari hal tersebut? Bagaimana solusi Ibu ke depannya? Saya mengetahui masalah anak tadi secara pemanggilan kedua, jadi saya sudah mengetahui apa penyebab anak saya tersebut seperti itu, siswa saya tersebut. Jadi saya sudah memberi nasihat dan sebagai masukan motivasi terhadap siswa saya. Setelah itu saya menceritakan kepada kepala sekolah masalah tentang siswa saya tersebut. Kemudian kata kepala sekolah apakah ini sudah ada solusi atau sudah ada apa dari ibu solusi atau pemanggilan terhadap siswa tersebut, apakah sudah ibu ada bimbingan? Sudah Pak, saya jawab. Jadi kalau begitu kita tengok dulu bagaimana perkembangan dari setelah ibu lakukan bimbingan terhadap siswa tersebut. Nanti seandainya tidak ada perubahan, baru kita apakan dengan majelis guru yang lain. Oh gitu ya Bu. Nanti akan ada tindakan selanjutnya bersama rekan guru lainnya ya Bu, untuk melihat perubahan siswa tersebut. Nah, kira-kira dari rentang nilai nih Bu, perubahan nilai yang Ibu lakukan terhadap siswa tersebut yang tadinya emosinya meledak-ledak, kemudian Ibu lakukan bimbingan, saat ini berada di rentang nilai berapa Ibu? Jadi Bu, setelah saya melakukan bimbingan, alhamdulillah siswa saya tersebut nampaknya sudah ada perubahan. Sudah mungkin untuk mencapai 100% itu enggak mungkin terlalu cepat ya Bu ya. Jadi karena ada sekali lagi dia mengucapkan kata-kata bukan kebiasaan. Jadi kalau rentang nilainya untuk sekarang ya Bu, mungkin sekitaran baru mau mencapai 80 lah, seperti 80 bagus Bu. Ibu pengennya sampai rentang nilai berapa nanti? Kalau pengennya kita sebagai gurunya dia sekaligus kita orang
maksimalnya 90 atau di 95 mungkin seperti itu. Oh gitu, bagus. Untuk mendapatkan nilai 95 ini tentunya Ibu akan melakukan langkah selanjutnya ya Ibu. Nah, kedepannya apa yang akan Ibu lakukan nantinya Ibu terhadap siswa ini yang tadinya sudah mencapai nilai 80% ini? Kedepannya saya tetap akan melakukan bimbingan terhadap siswa saya tersebut. Saya tetap akan memberikan masukan atau nasihat terutama karena dia sering mengutarakan karena itu kan tentang sifat manusia, berarti tentang agama yang sering dimasukkan sebuah nasihat di dalam agama, nasihat-nasihat yang baik seperti itu. Nah, mungkin bimbingan dapat membuat anak tersebut berubahlah dari tingkah laku yang buruk ke lebih baik lagi seperti itu. Baik Ibu, semoga kedepannya akan terdapat bimbingan yang Ibu lakukan terjadi perubahan yang baik untuk siswa Ibu nantinya ya Bu. Amin. Namun waktu juga nih Bu yang memisahkan kita udah tidak terasa ya Bu, berlalu akhirnya kita sudah sampai di penghujung waktu. Saya berharap kedepannya permasalahan Ibu ini selesai nantinya dan anak Ibu mendapatkan sesuai dengan harapan Ibu. Satu lagi nih Bu, yang terakhir yang mau saya tanyakan sebelum kita akhiri ini, apa sih Bu yang Ibu rasakan setelah permasalahan ini Ibu sampaikan gitu? Setelah ngobrol sama Ibu pada kesempatan kali ini, saya rasa ada rasa lega ya, belum gitu kan? Karena masalah yang sebelumnya belum saya dapatkan ide-ide atau gagasan. Jadi sekarang malah setelah ngobrol sama Ibu kok muncul sendiri gagasan atau ide-ide yang saya dapatkan seperti itu Ibu, yang sebelum terlintas di benak saya. Sekarang kok muncul sendiri seperti itu, ada rasa kelegaannya sendiri, sudah plong rasanya. Menemukan solusi sendiri ya Ibu dari permasalahan yang Ibu hadapi. Bagus sekali Ibu, berarti Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Nah, saya di sini sebagai coach berdoa semoga anak Ibu mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Dan saya tunggu nih Bu selanjutnya cerita selanjutnya dari Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Santi. Baik, saya ingin dengarkan cerita menarik Ibu tentang permasalahan ini nantinya. Baik Bu Santi, terima kasih Bu Santi. Selamat siang Pak Firman. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Rima. Dari mana tadi Bu Rima? Dari apa nih Pak? Dari rumah. Iya, ya semoga nyaman ya Bu ya. Iya. Ngobrol-ngobrol dengan saya pada hari ini. Jadi apa nih yang ingin Rima ceritakan? Iya nih Pak, Saya mau menceritakan permasalahan. Kebetulan saya ini baru lulus P3K kan Pak. Dari Iya. permasalahannya di tempat penempatan saya yang lama, saya masih berada di jenjang SMP dan sekarang saya ditempatkan di SD. Nah, di sini banyak sekali. Yang pertama, masalahnya simple Pak. Di mana anak di kelas saya itu saya dijadikan wali kelas 5. Permasalahan yang ingin saya bincangkan dengan Bapak itu, kelas saya itu sangat kotor Pak gitu. Jadi anak-anak itu memang membuang sampah sembarangan seperti itu. Karena sudah saya sudah adanya piket, namun di sana saya lihat memang kesadaran diri dari peserta didik tersebut yang masih kurang gitu Pak. Jadi kurang kesadaran diri peserta didik terhadap lingkungan gitu Bu ya. Iya Pak. Baik, kira-kira Bu Rima ini ingin dapat apa nih dari obrolan singkat kita ini? Ya, saya mau mendapatkan solusi nantinya Pak dari permasalahan yang saya sampaikan nanti, di mana saya bisa menemukan solusi bagaimana peserta didik itu memiliki kesadaran dirinya dalam untuk tidak membuang sampah sembarangan, kemudian di kelas saya itu menjadi bersih dan bisa diterapkan berkelanjutan seperti itu Pak. Jadi menurut Bu Rima, siswa yang sadar itu terhadap lingkungan itu yang seperti apa? Yang mereka paham dengan bahwa yang mereka makanan yang sudah mereka makan itu seperti ada sampah plastik itu memang mereka buang pada tempatnya. Karena setelah saya
saya lihat itu rata-rata peserta didik saya setelah memakannya tanpa disadari mereka membuang sampah itu sembarangan saja Pak. Bahkan saya temukan di dalam meja di kelas tersebut itu banyak sekali sampah yang mereka simpan di dalam sampah, padahal mereka tahu kalau ada tong sampah untuk membuang sampah. Dan bahkan ada beberapa dari peserta didik tersebut yang memang sudah membuang sampah pada tempatnya namun tidak tepat sasarannya. Mereka hanya membuang di atas akibat membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan banjir dan banyak hal lagi yang memberikan kesadaran kepada peserta didik saya. Seperti itu Bapak. Oke, kalau menurut Bu Rima nih sekarang ini, siswa Bu Rima itu senang diapain? Apa diberi pengarahan atau dilihatkan video-video seperti yang Bu Rima sampaikan tadi? Kebanyakan mereka lebih melihat langsung dari dampak akibat dari perbuatan tersebut, yaitu saya terapkan dulu pembuatan video. Dari melihat video pembelajaran seperti itu mereka sangat tertarik Bapak. Kemudian baru saya terapkan kesepakatan kelas. Di sana kelas memang sudah harus bersih, baru seperti itu. Karena dari tayangan tersebut mereka sudah menyadari perbuatan tersebut dan tindakan yang saya lakukan mulai membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah yang akan mereka jalankan nantinya. Dalam setiap melakukan sesuatu aksi tentu ada halangan dari tadi. Kira-kira nih yang akan melakukan tadi itu apa nih halangannya? Kira-kira? Halangan yang saya dapatkan di sini Bapak yaitu kurangnya kesadaran diri dari peserta didik saya, itu dimana mereka saat melakukan, mereka sadar akan hal tersebut tetapi masih melakukan hal yang sama, yaitu masih melakukan membuang sampah sembarangan. Sehingga saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, saya memantau peserta didik saya yang memang membuang sampah masih pada saatnya, yang setelah makan mereka langsung membuang sampah seperti itu Pak. Itu tantangan yang akan saya jalankan karena memang hal ini akan dilakukan terus menerus. Pembelajaran ini akan saya sampaikan terus menerus dan akan berdampak pada peserta didik saya nantinya. Jadi dari sekian ada beberapa tadi tantangan dalam melaksanakan tentang kebersihan lingkungan tadi. Kira-kira nih seperti apa usaha Bu Rima dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Baik, yang akan saya terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.